Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro oleh Abdul Mukti, SMP Negeri 2 Kaliwungu, Program Guru Penggerak Angkatan 5. Koneksi antar materi modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar pendidikan adalah menuntun. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam menuntun, berpegang pada 3 filosofi, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ketiga filosofi ini berjalan secara beriringan sehingga anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam meliputi konteks sosial budaya di mana anak itu berada, dan kodrat zaman merupakan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, salah satunya adalah permainan merupakan bagian dari pembelajaran anak. Karena di dalam permainan itu terkandung pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, sehingga menciptakan cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan Bapak Ibu guru, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Budi pekerti. Budi berarti pikiran, perasaan, atau kemauan yang bersifat batin. Sedangkan pekerti merupakan karya, raga, bakti, tenaga yang bersifat lahir. Sehingga budi pekerti merupakan bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sebagai seorang pendidik, diumpamakan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air yang cukup, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu, dan sebagainya, sehingga dapat diperoleh jagung dengan kualitas yang baik. Sama halnya sebagai seorang pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun lakunya hidup anak.
Pendidik hanya bisa menebalkan laku hidupnya anak sehingga anak menjadi pribadi yang berkualitas di kemudian hari. Simpulan dan refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya belum memahami tentang lakunya anak. Masih berorientasi pada materi pelajaran dan nilai yang diperoleh anak. Kemudian masih berpendapat bahwa guru dapat mengubah anak sesuai dengan keinginan guru. Setelah mempelajari materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Dengan menerapkan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, sehingga anak dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidik harus bisa menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, serta sesuai dengan konteks lokal sosial budaya anak tersebut. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti anak, di mana budi merupakan pikiran, perasaan, sedangkan pekerti merupakan tenaga, raga, karya, bakti yang bersifat lahir, sehingga dalam pendidikan maka perlu adanya budi pekerti anak sehingga anak memiliki gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang akan diterapkan di kelas nantinya yaitu yang pertama, menebalkan laku anak dengan mempelajari karakteristik anak, mengajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta menuntun anak dalam pembelajaran di kelas. Menebalkan laku anak dengan mengembangkan bakat potensi yang dimiliki anak, menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat potensinya masing-masing, sehingga sebagai guru saya harus dapat menemukan atau menggali bakat potensi yang dimiliki anak. Mengajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan mengajarkan anak sesuai dengan perkembangan abad 21, seperti menerapkan teknologi di dalam pembelajaran, serta tetap mengedepankan sosiokultural anak sebagai anggota masyarakat, sehingga anak dapat hidup di masyarakat. Kemudian menuntun anak dalam pembelajaran di kelas, mengajar sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak dapat merasa nyaman dalam mempelajari hal-hal yang baru. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.